Tolong dibacakan Asmi, company profile. Company profile, Compro. Company profile merupakan penjelasan mengenai perusahaan, termasuk produknya secara verbal maupun grafik yang mengangkat corporate value serta product value serta keunggulan perusahaan dibandingkan pesaing. Oke. Kompro ini definisi untuk perusahaan-perusahaan produsen atau yang memproduksi produk-produk yang memang dipasarkan ya untuk menjangkau pasar gitu, kompro. Atau perusahaan-perusahaan yang TBK yang memang dia itu akan menggait interest dari target audiens atau masyarakat mungkin untuk membeli saham supaya dia sahamnya stabil atau dalam transaksi saham itu bisa baik ya sehingga company profile ini adalah profil perusahaan yang dibuat sedemikian rupa gitu ya. Jadi tergantung tujuannya. Definisi ini sebenarnya ya definisi karena dia menjelaskan mengenai perusahaan produknya gitu. Ada grafik, kemudian ada produk dan sebagainya. Ini untuk apa komoditi ya. Produknya value-nya kayak apa, keunggulannya produk itu kayak apa gitu ya. Tapi mungkin ada definisi yang lain yang mungkin apa lebih pas misalnya untuk perusahaan-perusahaan lelang pekerjaan, pengadaan barang atau jasa. Ya, kalian tahu kan yang namanya pengadaan barang atau jasa sekarang itu sudah contactless, semuanya melalui LPSE, lembaga pengadaan secara elektronik ya. Jadi kalau misalnya APBD itu anggaran pendapatan belanja daerah ya, misalnya Kota Solo gitu, akan membangun sekolah, akan bangun jembatan, akan bangun jalan. Siapa yang akan membangun? Yang akan membangun adalah pihak swasta. Gitu. Nah, pihak swasta ini harus punya kompro yang baik, company profile yang baik. Tapi company profile ini lebih pada aspek legalitas perusahaan. Contohnya aspek legalitas perusahaan itu seperti SIUP ya atau izin berusaha misalnya. Kemudian juga SIUJK untuk perusahaan-perusahaan kontraktor, surat izin usaha jalan jasa konstruksi gitu. Itu hal-hal yang sifatnya legal. Jadi bukan lagi produknya belum. Jadi kompro untuk perusahaan pengadaan barang atau jasa itu kompronya adalah kompro legalitas perusahaan. Jadi bisa SIUP, TDP, kemudian SUJK dan lain-lain sampai kemudian KTP direkturnya, NPWP, pajak, akta perusahaan pun itu diupload sebagai company profile sampai terakhir adalah pengalaman perusahaan itu. Pengalaman perusahaan itu ya tetap diupload misalnya perusahaan yang akan mengikuti lelang itu adalah perusahaan yang sebelumnya telah melaksanakan pembangunan kampus UNS, misalnya Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Gedung gitu ya. Nah, itu dilampirkan sampai pada kontrak-kontraknya itu kompro untuk perusahaan barang dan jasa. Sementara untuk kompro produk biasanya juga tergantung tujuannya, apakah akan memperkuat produknya ya, maksudnya branding produknya, awareness pada produk itu ya, misalnya grupnya Wing itu punya produk baru yang dulu produknya adalah sabun, tapi kemudian makin ke sini dia bikin mie misalnya. Nah, mungkin orang akan percaya setelah sabun dia bikin mie juga bagus gitu ya. Misalnya seperti itu, atau grupnya yang biasa membuat mie sedap ya, perusahaannya apa kemudian membuat produk yang baru dari mie sedap misalnya seperti itu. Nah,
Kemudian tujuan, minta dibantu dibacakan ya si siapa ya? Mutiana enggak Mutiana? Silakan Mutiana. Mutiana, confirm? Kalau belum confirm, Taufik ya, Taufik. Taufik Hasan. Iya Pak, apa dengar Pak? Oke. Tujuan company profile. Yang pertama, memberikan informasi riwayat mengenai sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kedua, mengkomunikasikan perusahaan, organisasi kepada masyarakat umum sehingga masyarakat memiliki pandangan dan keberadaan mengenai perusahaan atau organisasi tersebut. Yang ketiga, memperkenalkan profil perusahaan kepada masyarakat umum dengan mudah. Yang keempat, membangun citra perusahaan atau organisasi. Ya. Yang kelima, memberikan syarat administrasi, lelang, pengadaan barang, atau jasa. Ya, yang terakhir tadi sudah saya terangkan ya di depan ya. Jadi syarat administrasi, lelang, pengadaan barang dan jasa itu kompro, tapi kompronya adalah legalitas perusahaan. Jadi kalau di pengadaan, lelang pengadaan barang dan jasa itu biasanya tahapannya adalah seleksi administrasi. Administrasi ya kompro tadi. Kalau sistem gugur, administrasinya masuk, baru kemudian teknis. Misalnya teknis itu hubungannya dengan misalnya pekerjaan yang akan dilakukan. Misalnya pekerjaannya adalah pembangunan jembatan gitu. Nah, teknis dia seperti peralatan, SDM, itu teknis ya. Peralatan, SDM, kemudian SDM-nya itu memenuhi kualifikasi semuanya dilampirkan, makanya biasa banyak itu teknis. Nah, kompro itu biasanya juga di administrasi, legal, tapi juga pengalaman, teknisnya belum. Ya. Nah, memberikan informasi ya, tujuan kompro itu memberikan informasi atau riwayat mengenai sebuah perusahaan. Kemudian ada membangun citra perusahaan ya. Kalian ingat pengusaha di Indonesia ya, seperti Sandiaga Uno bekerja sama dengan Rosan P. Roslani yang dulu ketua Kadin, sekarang menjadi duta besar Amerika. Muhammad Lutfi yang sekarang juga menteri perdagangan ya, perdagangan. Itu teman ya. Erick Thohir yang sekarang menteri BUMN. Ya, ini mereka bergaul atau berteman sejak kecil gitu. Ketika mereka kuliah di Amerika, saya maaf kalau ada salah ya, ini hanya contoh aja. Kemudian mereka membangun sebuah bisnis namanya Rekapital ya, punyanya Pak Sandi, tapi ini konsorsium beberapa, tapi nggak tahulah sekarang. Sandiaga Uno ya, saya tahu karena saya juga ketua HIPMI, sehingga pada masanya tahu, ya. Nggak ada hubungannya dengan politik, nggak ada. Nah, Rekapital itu membeli perusahaan-perusahaan yang baru collab atau baru turun ya. Misalnya perusahaan apa gitu ya, baru down gitu, dia beli gitu. Tentu dia beli murah gitu. Nah, kemudian dia bangun itu kompronya, company profilnya, citra perusahaan, citra organisasinya dia bangun. Kemudian syarat-syarat untuk TBK atau terbuka untuk di launching di pasar saham itu dipenuhi. Ya, mungkin kalau misalnya satu perusahaan itu harganya 100 miliar, kemudian citra perusahaannya dibagusin, profilnya dibagusin, ya, informasinya dibagusin, kemudian syarat-syarat untuk TBK dipenuhi, ya, akhirnya perusahaan yang semula dibeli dengan 100 miliar tersebut menjadi TBK, berarti akan ada dana yang masuk dari masyarakat untuk percaya karena citranya baik gitu.
percaya, dia memang butuh tambahan modal atau investasi, masyarakat akhirnya membeli saham. Nah, disitulah kekayaan yang semula 100 miliar itu kemudian ditambah saham dari masyarakat karena citra perusahaan baik, kompronya dibaikin, kemudian nilai asetnya itu kemudian bisa berlipat-lipat. Bisa kemudian menjadi 1 triliun, 2 triliun, dan sebagainya. Nah, itu bisnis bagaimana dari kompro, company profile itu kemudian dibagusin, sampai kemudian syarat-syarat untuk TBK juga dipenuhi. Gitu. Misalnya seperti itu, sehingga kompro bagus itu di samping memberikan kepercayaan kepada masyarakat yang terkait dengan produk, tapi juga misalnya tujuannya untuk lelang pengadaan barang dan jasa itu syarat normatif, tidak boleh ada yang tercecer atau kurang. Kalau sistem gugur itu kalau misalnya syarat normatifnya kompro tidak ada, itu tidak dinegosiasikan. Kok nggak ada, tolong dikirim gitu, nggak bisa. Karena semuanya kan sudah contactless, langsung di submission. Sehingga kalau misalnya gugur ya gugur. Jadi kalau sistem gugur itu walaupun dia menawar pekerjaan, misalnya nilai pekerjaan itu misalnya ya nilai pekerjaan itu 1 miliar gitu. HPS namanya, HPS 1 miliar. Nah, orang yang nawar HPS di atas HPS misalnya 1.100.000.000, maka dia walaupun perusahaan kompronya itu baik, teknisnya baik, ya dah, harganya tinggi, itu dinyatakan gugur. Jadi tidak boleh melebihi dari HPS yang 1 miliar. Berarti dia harus menawar di bawah 1 miliar. Gitu. Tetapi nawar di bawah 1 miliar itu akan diukur dengan sistem gugur. Gugurnya kan satu, administrasi. Administrasi itu kompro itu. Kompronya itu sesuai enggak? Ada yang kecacar enggak? Di-upload enggak? Nah, kalau punya tapi enggak di-upload, ini juga langsung gugur. Berarti dia gugur di administrasi. Tapi kalau terpenuhi, ya, terpenuhi, dia nanti akan masuk ke teknis. Teknis itu ya peralatan yang disyaratkan ada enggak, SDM-nya itu ada enggak gitu ya. Kemudian dukungan dari perbankan ada enggak gitu. Itu teknisnya. Kemudian kalau administrasi kompro itu oke, kemudian teknisnya itu masuk, barulah ke harga. Jadi harga ini akan dilihat tiga perusahaan dengan penawaran terendah sebagai pemenang. Ya, jadi itulah pentingnya kompro ya. Kalau di perusahaan pengadaan barang dan jasa, dia sebagai syarat utama untuk lolos administrasi. Tapi kalau misalnya ini perusahaan ini mau seperti go public, kompro juga sangat penting untuk membangun citra perusahaan. Seperti saya sampaikan tadi, salah satu konglomerat Indonesia ya, Mas Sandiaga Uno CS, itu ada perusahaan namanya Rekapital. Jadi kapital direkan. Nah, kalian lihat nanti jane bisnisnya wong-wong sugih itu gimana toh gitu. Nah, fungsi, saya dibantu ya, fungsi kompro Sela, cewek gantian. Sela ya, Sela Pramudita, confirm? Iya, Pak. Ya, tolong dibacakan Sela. Untuk fungsi yang pertama sebagai media promosi untuk memperoleh klien atau konsumen. Yang kedua, pelengkap proposal atau surat penawaran. Yang ketiga, sebagai branding. Yang keempat, sebagai sumber referensi dan informasi tentang produk knowledge. Dan yang terakhir, syarat penawaran lelang pekerjaan barang atau jasa di pemerintah pusat dan daerah. Iya, iya, iya. Oke. Ini ya fungsinya ya, tadi sudah Pak Farid jelaskan. Tergantung ini tujuannya apa. Kalau produk yang memperkuat barisan untuk promosi supaya
masyarakat percaya gitu ya. Biasanya ada tuh biasanya obat merah untuk luka, produk saat kita lecet mengobati luka gitu. Ada satu produk di situ. Ya, biasanya obat merah gitu. Karena masyarakat itu percaya kalau misalnya luka lecet langsung kasih obat merah itu. Nah, kemudian kira-kira kalau membuat produk sebagus itu tapi bukan obat merah. Nah, misalnya obat kumur. Nah, obat kumur sariawan. Nah, dengan produsen yang sama dengan obat merah. Nah, kira-kira masyarakat yang sudah mengenal obat merah itu akan lebih percaya juga. Wah, ini obat kumurnya berarti produksinya sama dengan obat merah itu, cuman untuk kumur gitu ya. Nah, mereka mungkin tidak perlu penjelasan yang terlalu ribet, langsung beli gitu loh, langsung membeli gitu, langsung percaya gitu ya. Nah, itu berarti media promosi ya. Kemudian pelengkap proposal, surat penawaran, misalnya mau kerjasama kan, kalian juga harus punya kompro kan nggak mungkin juga kalian hanya orang doang, kemudian cuman ngomong program tapi kelembagaannya tidak ada. Nah, dan branding sumber referensi, syarat penawaran lelang pekerjaan barang atau jasa di pusat dan daerah ya. Sekarang lelang pekerjaan itu semuanya online ya. Semuanya menggunakan lelang pengadaan secara elektronik. Jadi kalau kalian berkunjung di website, silahkan LPSE Kabupaten Karanganyar, LPSE Kabupaten Sukoharjo. Itu ada semua, LPSE Kota Surakarta. LPSE itu lelang pengadaan secara elektronik. Kalian bisa lihat itu di situ. Pekerjaan apa saja gitu bisa lihat. Semuanya terbuka ya. Kalau kalian sudah punya kompro tadi didaftarkan, kemudian kalian bisa menawar pekerjaan se-Indonesia. Entah itu di Jawa Tengah, Jawa Timur, luar Jawa, itu hanya dari gadget kalian. Sehingga sebetulnya kalian itu Gen Z yang akrab dengan gadget, itu untuk mencari pekerjaan proyek-proyek itu lebih pinter, lebih bisa gitu. Karena kalian akrab dengan namanya pekerjaan-pekerjaan yang memang contactless. Ya, kerangka umumnya lah kalau ini ya tergantung lagi. Kerangka umum, misalnya kerangka umum kompro itu company profile ada cover depan, kata pengantar ya. Kalau untuk yang LPSE untuk lelang pengadaan nggak perlu tuh kata pengantar ya. Tentang kami, visi misi itu nggak perlu. Ini untuk yang memperkuat line bisnis atau branding atau mungkin juga nanti perusahaan itu akan go public gitu ya seperti itu. Tapi untuk kompronya LPSE ya cukup seperti ini. Nah, lampirkan aja. Ini legal semua. SIUP, TDP, NIB, SIUJK. SIUP itu surat izin usaha. Kemudian TDP, tanda daftar perusahaan, NIB, nomor induk berusaha. SIUJK ini kalau konstruksi, surat izin usaha jasa konstruksi ya. Kemudian ada SBU, ini misal ya, misal sertifikat badan usaha, misalnya sertifikat badan usaha untuk perusahaan jasa konstruksi misalnya, pembangunan gedung, ada landscape, ada SBU, apalagi saluran, nah itu dicantumkan, KTP direktur, surat keterangan domisili, NPWP, surat tanda pajak tahunan ya, atau bulanan, kopi akta perusahaan, pengalaman pekerjaan, dan lain-lain, itu kompro lelang untuk barang dan jasa. Nah, ya, ini secara umum lagi company profil yang baik ya. Tolong dibacakan Aismaya. Aismaya confirm? Ya, Pak. Ya, bacain Aismaya. Ayo Aismaya, kamu pakai laptop. Company
Ya, Pak. Company profile yang baik. Yang pertama, desain company profile yang menarik, tidak berlebihan, elegan, dan terlihat profesional. Yang kedua, company profile harus mudah dibaca, singkat, dan jelas. Yang ketiga, bahan cetak company profile semakin bagus, makin terlihat profesional, namun perhatikan juga budget Anda. Yang keempat, company profile harus berisi informasi penting tentang perusahaan. Selanjutnya, terdapat gambar ilustrasi sebagai pelengkap materi. Selanjutnya, company profile bentuk buku, usahakan halaman kelipatan 4 agar bisa dicetak menjadi sebuah buku. Nah, ini company profile yang baik, tapi versi jadul banget ya. Nah, padahal sekarang digital ya. Tapi untuk pengetahuan ya, kalian juga bisa membayangkan karena dulu yang namanya profil perusahaan itu memang harus dicetak, didistribusikan. Eventnya juga event-event exhibition gitu, pameran ya, di mall, di hotel ya. Ya, tapi untuk sekarang ya semuanya misalnya bahan cetak company profile ini sekarang kan desain company profile semakin bagus, semakin terlihat kan. Gitu. Baik. Oke. Materi company profile ini nanti saya PDF saya kirimkan kepada kalian. Sampai di sini dulu. Teman-teman mungkin sebelum kita akhiri ya, ada yang perlu kalian sampaikan atau kalian tanyakan, silahkan. Yuk, kalian on kamera. Saya mau tanya ya. Kita kan mempelajari humas atau public relation gitu. Di era digitalisasi sekarang ini, kalau misalnya kamu ditawari kerja profesional ya, bukan ditawari, memilih itu di bidang kehumasan itu kamu memilih menjadi apa? Syifa Arinal Haq. Yang lainnya nanti siap-siap, Aster sama Sheila. Kamu memilih menjadi apa? Profesi kehumasan itu kan banyak ya. Sekarang apalagi digital kan, humas itu kayak corongnya perusahaan, bahkan konten kreator, maintain konten ya, advertising, menjadi apa? Pengennya menjadi apa? Bagian yang mana di kehumasan, Siva? Di itu Pak, yang di bagian digital marketing. Digital marketing, iya bagus ya. Digital marketing itu ilmunya terus tumbuh ya, terus nambah ya. Digital marketing berarti kan saluran yang digunakan adalah saluran digital. Ya, saluran digital itu berarti ya semua yang digital itu dimanfaatkan. Itu masih banyak lagi loh kalau dikupas apa yang sampaikan Syifa Arinal Haq itu masih banyak lagi itu. Kalau tadi bilang digital marketing, ada yang bagian desain, ada yang bikin maintain konten. Maintain konten itu yang interaksi, misalnya ya kita di digital marketing melalui Facebook, iklan sabun mandi gitu. Di situ interaksi terus itu. Interaksi terus. Itu masih dalam banget itu kalau kita pelajari. Ya, kalau Aster pengen di bidang apa ya, Aster? Silakan Aster. Aster Cahyaning. Kurang tahu Pak, saya Pak. Di bidang apa aja sih Pak? Ya, jadi ya bidangnya sekarang itu memang tumbuh ya. Aster, kalau dulu kita ngomongin kehumasan kan biasanya official nih, yang ngurus tentang wartawan, membuat press release, ya dah. Di kantor itu mereka mungkin juga menjadi official yang berhubungan dengan tamu gitu
kan kehumasan ya. Ya ngundang wartawan, tapi itu kan dulu ya. Sekarang kan seperti disampaikan Siva tadi, aku pengen pegang yang marketing digital, tapi marketing digital itu juga banyak, pengen jadi konten kreator kehumasan, ya misalnya kayak gitu. Ya kalau Aster sendiri pengennya jadi apa? Misalnya ini terbuka nih opsinya. Mungkin saya sama-sama kayak yang Siva tadi di digital marketing, tapi lebih ke arah konten kreatornya sih Pak. Oh, konten kreator, artinya kan lebih dikuati di desain kan, lebih dikuati di desain, lebih memahami kebutuhan target audiens, komunikasi visualnya kayak apa gitu kan. Ya boleh, memang itu bagian dari kehumasan juga. Karena kalau misalnya kita menjangkau target audiens, alatnya apa? Gitu. Nah, alatnya itu sesuai dengan interest mereka enggak gitu. Kalau misalnya, oke, desainnya ini mau desain di Instagram gitu. Desain di Instagram kan kalian harus tahu ukuran Instagramnya. Apakah itu mau membuat grafik? Apakah grafik itu disukai target audiens? Ataukah kalian membuat infografis yang menarik atau membuat animasi, atau kalian membuat tema-tema yang mengikat mereka interaksi, misalnya membuat semacam tanya jawab atau Q&A atau kemudian berhadiah dan sebagainya. Itu bagian-bagian dari kehumasan sebetulnya yang di era sekarang itu tumbuh banyak cara gitu, banyak platform. Ya, tapi ini memang harus kita sesuaikan ya, yang kehumasan yang dulu hanya sekedar PR gitu, PR organisasi, sekarang salurannya berbeda, caranya beda. Ya. Tadi Sela, kalau Sela gimana Sela? Kamu pengen jadi apa? Lebih ke itu sih Pak, menyusun sama nanti menyebarkan berita buat masyarakat gitu. Ya, menyusun menyebarkan berita. Ya kalau menyusun itu berarti kan membuat konten. Tapi kalau sudah menyebarkan berarti yang terkait dengan bagaimana konten itu bisa menjangkau target audiens yang luas. Nah, nanti berarti si Sela itu harus tahu tentang setting konten. Targetnya untuk laki-laki atau perempuan, untuk anak usia berapa, ya. Mereka kesukaannya apa? Apakah mereka suka olahraga atau suka agama atau suka, itu setting ya, setting konten. Jadi menjangkau target audiens yang pas. Jadi nggak random, pokoknya misalnya kita buat konten video kemudian viewernya banyak banget ini 100.000, tapi mereka bukan target audiens produk, misalnya produk kecantikan ya. Produk kecantikan ini kan yang suka menghias diri itu usia berapa toh? Nah, itu yang ditargetkan pada posisi setting. Posisi setting pada saat upload konten di sosial media yang tadi udah dibuat Siva misalnya gitu. Sekarang kalau misalnya pertanyaan yang sama tapi ke cowok ya. Ke cowok ini saya minta pendapatnya Asmi, Naufal, ya, Arya. Nah, siap-siap kamu pengen jadi bagian mananya. Biar kalian juga mempelajari humas itu terbuka beberapa informasi dan alternatif profesi gitu. Kalau Asmi pengen di apanya Asmi? Kalau misalnya peluangnya profesional terbuka gitu. Memilih. Kalau saya ingin jadi reporter atau wartawan gitu yang nyari berita. Ya. Jadi lebih ke langsung influencer ya kalau itu ya. Langsung
di balik ASMI itu harus ada tim yang mengolek informasi, ya, mengolah datanya, memberikan dukungan support peralatan dan sebagainya. ASMI lebih tampil sebagai influencer. Itu juga humas gitu. Nah, cuman sekarang humas itu juga bisa diperluas seperti itu. Nah, bisa dipersempit ya, misalnya sekarang karena teknologi, ASMI akan berperan menjadi influencer dan pembawa pesan langsung berinteraksi dengan target audiens dengan memanfaatkan penampilan perform wajah, body secara langsung, voice secara langsung, ya. Misalnya salurannya YouTube misalnya. Nah, disitulah profesi kehumasan juga. Berarti ASMI harus mulai sekarang harus membuat digital personal profiling di satu saluran yang memungkinkan itu langsung berinteraksi dengan target audiens. Apa itu? Nah, silahkan. Mulai dibangun sekarang supaya apa? Supaya ketika kamu nanti melamar pekerjaan, bergabung di suatu instansi, tidak perlu presentasi, tetapi yang presentasi adalah digital personal profiling. Itulah kenapa kadang Pak Farid itu mensyaratkan seperti UTS kemarin ya, kamu cantolin dulu di YouTube ya. Kemarin yang dipakai sebetulnya bebas, tapi ya ada yang nyantolin yang banyak di YouTube. Itu juga dalam rangka membangun digital personal profiling ya. Ketika ASMI akan bekerja sama dengan media mainstream misalnya, di sekarang kan koran-koran banyak ke digital, katakanlah Solo Post ya, Kompas ya, Kompas TV ya. Maka experiencing yang kalian punyai di digital itu bisa menjadi referensi link yang kalian sertakan untuk memperkuat diplomasi pendaftaran sebagai karyawan perusahaan tersebut. Itu. Ya, kan beda-beda ya. Akhirnya kan pikiran kalian harus terbuka. Jadi kehumasan, public relation itu tidak sekedar kamu melamar pekerjaan, tugasmu ada di front office, berhubungan dengan masyarakat yang komplain, berhubungan dengan orang yang datang, meneruskan, itu sudah pekerjaan-pekerjaan PR masa lalu yang di mindset kalian sudah harus kalian rubah. Kalian bisa melakukan kegiatan kehumasan PR, bahkan tidak harus datang di satu kantor, tapi kalian bisa melaksanakan fungsi PR itu mungkin dari rumah gitu. Kantor akan memperoleh report gitu. Oke, Puspa Devi Agustina, kamu raise hand, ada pertanyaan Puspa Devi? Silakan. Puspa Devi. Weh, kamu raise hand. Kepencet tadi. Oh, ya udah, tak tanya sekalian, kalau Puspa Devi, ya, on sekalian kamu ya. Pengen jadi apa? Di bidang apanya? Tadi ya, Naufal Adi sama Arya masih stay ya. Silakan Puspa Devi. Sama kayak Mbak Syifa tadi Pak, digital marketing. Ya, digital marketing, sekali lagi digital marketing itu masih sangat luas ya. Kamu perlu itu untuk spesialisasi kemananya digital marketingnya ya. Tapi itu juga tergantung produknya. Misalnya produknya itu produk-produk yang kebanyakan misalnya produk-produk makanan kesehatan gitu. Makanan kesehatan itu kan untuk orang-orang tua ya, di atas 50 gitu. Apakah dia menggunakan Instagram atau menggunakan Twitter
atau Facebook, ini perlu kalian pelajari. Mereka di usia 50 mungkin lebih banyak menggunakan Facebook. Nah, berarti saluran digital marketingnya harus kalian memiliki kepakaran di Facebook. Ya. Di Facebook itu ada Facebook bisnis, ada kemudian model-model settingnya juga kalian pelajari. Jadi kalian harus benar-benar tahu. Oke, kembali ke Noval Adi, silakan Noval. Nanti terakhir ya, kalau nggak ada tanya, yang terakhir Arya ya, setelah itu kita close. Silakan Noval Adi. Ready? Enggak? Arya, silakan Arya. Noval Adi kalau sudah bisa on, langsung nyambung ya. Arya, silakan Arya. Mahendra Arya. Saya konten kreator saja, Pak. Pakai saja, kenapa? Konten kreator ya. Ya, konten kreator itu silahkan lagi, tambahkan lagi. Ya, konten kreator itu harus kerjasamanya dengan ASMI. Kalau ASMI lebih ke influencer, ya lah, konten kreator itu membangun konten, ya namanya juga konten kreator, membangun konten. Sebetulnya di belakang konten kreator itu banyak sekali timnya. Misalnya akan membuat satu konten podcast gitu ya, podcast. Storyline-nya apa, temanya apa, kemudian influencernya siapa, itu konten kreator ya. Nah itu banyak banget itu ininya, sub-subnya. Nanti di recording pakai apa, alatnya apa, kemudian dieditnya pakai apa, sound efeknya seperti apa, itu di konten kreator ya. Makanya besok magangnya juga kalau sudah cita-citanya jadi konten kreator, magangnya di tempat konten kreator juga supaya nyambung. Ya, Arya. Noval Adi, on. Oke. Konten kreator juga, Pak. Wah, mukanya mau pada netok ya Noval Adi ya. Oke, aku lihat komentar ya podo ya lah. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Oke, sudah. Ya, semuanya on teman-teman sekalian. Sampai di sini dulu perkuliahan kita ke-9 ya. Kehumasan PAPSKB UNS hari Senin tanggal 9 Mei tahun 2023. Selamat siang semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.